Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, Jemaat Pelayanan Sektor 1 sampai dengan 12. Saat ini kita akan ibadah keluarga. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Bapak Samuel Haq. Sebelum ibadah, mari kita saat teduh sejenak. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita puji Dia dari Kidung Jemaat 3, bait 1. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu yang kudus, atas kemurahan, kebaikan, serta berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Malam ini kami akan beribadah, pimpinlah ibadah ini ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Umat mari menyanyi Kidung Muda-Mudi 3, bait 1. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita ungkapkan mazmur pujian berdasarkan Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Mari kita bermazmur. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, Mereka seperti sekam yang ditiupkan. sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Silakan duduk. Kita nyanyi Kidung Muda-Mudi 4, bait 1. Setiamu Tuhanku, tiada bertanding.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan dalam persekutuan kami ini, kami juga ingin mendengarkan sabda-Mu yang memberikan kekuatan, penghiburan, dan tuntunan bagi kami. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu, berilah Roh Kudus-Mu untuk menguasai persekutuan kami, agar firman-Mu yang akan kami dengar sebentar boleh kami sambut dengan sukacita dan kami memberlakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Jauhkan semua penggoda pencobaan daripada kami Bapa, dan arahkanlah seluruh perhatian kami kepada pemberitaan sabda-Mu. Ya Bapa, bersabdalah kepada kami, sebab kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13. Demikian bunyinya. Tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia, dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sesungguhnya ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah
orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala. Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Silahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu sapaan yang sangat akrab di dalam persekutuan jemaat adalah saudara seiman di dalam Kristus. Persapaan saudara ini atau saudara di dalam Kristus ini melampaui semua batas-batas status sosial, batas-batas suku, batas-batas yang menyebabkan kita terpisah satu dengan lain. Sapaan saudara di dalam Kristus melampaui batas antara orang-orang kaya dan orang miskin, antara orang yang kuat dan orang yang lemah. Sapaan ini mempersatukan kita semua sebagai saudara di dalam Kristus. Maka sebagai saudara di dalam Kristus, kita dipanggil untuk saling peduli satu terhadap yang lain. Yang kaya peduli terhadap yang miskin. Yang besar peduli terhadap yang kecil. Yang kuat peduli terhadap yang lemah. Tidak boleh saling sikut-menyikut. Tidak boleh saling mencela atau merendahkan sesama saudara kita. Saudara-saudara, persekutuan persaudaraan di dalam Kristus, Rasul Paulus gambarkan sebagai satu tubuh yang memiliki anggota yang banyak. Kalau salah satu anggota itu merasa sakit, maka semua anggota turut merasakannya. Model persaudaraan inilah yang Rasul Paulus minta kepada jemaat di Korintus agar mereka memperlakukannya di dalam kehidupan bersama. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan bacaan kita pada malam hari ini, pada ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, dan ayat yang ke-13,
sapaan ini Rasul Paulus mengulanginya beberapa kali dengan mengatakan saudara-saudara dan saudaraku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita pada malam hari ini, kita mendengar adanya persoalan yang ada di Korintus. Persoalan yang membahayakan persaudaraan. Persoalan itu adalah tentang hal makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Maklumlah bahwa di Korintus setiap tahun mereka melakukan perayaan-perayaan dan penyembahan kepada dewa-dewi. Mereka melakukan penyembahan berhala dan perjamuan bersama. Dan dalam perjamuan bersama itu biasanya orang-orang Kristen juga diundang untuk duduk makan bersama-sama. Mereka diundang oleh karena saudara-saudara mereka secara keluarga masih ada yang menyembah berhala. Dan oleh karena itu saudara-saudara mereka yang masih menyembah berhala itu mengundang saudara-saudaranya yang sudah menjadi Kristen untuk mereka duduk bersama dan makan. Saudara-saudara, ternyata makanan yang disuguhkan untuk dimakan bersama-sama sudah dipersembahkan kepada berhala. Menjadi persoalan adalah apakah orang-orang Kristen ini boleh makan atau tidak? Saudara-saudara, di kalangan masyarakat di Korintus, khususnya di dalam jemaat di Korintus, ada orang-orang yang dipengaruhi oleh pandangan gnostik, pandangan yang mengidolakan pengetahuan. Mereka berpendapat bahwa tidak ada Allah, tidak ada dewa, tidak ada dewi yang harus ditakuti. Oleh karena itu mereka makan apa saja yang dihidangkan kepada mereka. Namun di pihak lain ada orang-orang Kristen yang juga berpandangan bahwa Kristus telah membebaskan kita. Ia telah menebus kita dari kuasa-kuasa dunia. Dan oleh karena itu, maka makanan yang disuguhkan boleh secara bebas dimakan dengan tentu berdoa, mengucap syukur. Namun saudara-saudara, di samping kedua kelompok tadi yang bisa memakan makanan yang disuguhkan itu, yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu, ada kelompok yang ketiga yang menganggap bahwa makanan itu telah dipersembahkan kepada berhala, telah menjadi najis, dan oleh karena itu mereka merasa jijik untuk memakannya. Mereka melihat saudara-saudaranya yang bebas makan makanan yang sudah dipersembahkan itu, mereka merasa jijik dan bertanya-tanya dalam hati, kenapa saudaraku ini, saudaraku di dalam iman kepada Kristus ini
memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu. Saudara-saudaraku, perbedaan sikap dan pandangan ini menimbulkan keresahan di dalam persekutuan jemaat. Oleh sebab kelompok yang bebas untuk makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, mereka merasa diri lebih superior, lebih hebat. Namun mereka tidak mempedulikan saudaranya yang hati nuraninya masih lemah. Keadaan ini menimbulkan keresahan, bahkan keretakan di dalam persekutuan jemaat itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini, khususnya pada pasal 8 ayat 1 sampai 13, Paulus menegur jemaat yang merasa diri superior itu. Paulus mengatakan, makanan tidak membawa mereka lebih dekat kepada Allah. Karena itu janganlah kebebasan dari mereka yang merasa superior itu menjadi batu sandungan bagi saudara-saudaranya yang lemah. Perkataan Paulus ini bukan melarang kebebasan. Kebebasan boleh saja digunakan. Oleh sebab Kristus telah memberikan kemerdekaan, kebebasan kepada umat tebusannya. Tetapi kebebasan itu harus dipergunakan secara bertanggung jawab. Dengan demikian kebebasan itu tidak merusak persaudaraan di dalam persekutuan jemaat. Kebebasan itu harus dipergunakan berdasarkan kasih. Orang yang menggunakan kebebasan itu secara bertanggung jawab berdasarkan kasih adalah orang yang memiliki kasih Allah, kasih persaudaraan di dalam Kristus. Paulus menegaskan bahwa orang yang memiliki kasih itu juga memiliki kepedulian terhadap saudara-saudaranya yang lemah hati nuraninya itu. Sebab kasih itu tidak memegahkan diri. Kasih itu tidak sombong. Kasih itu murah hati. Kasih itu membangun persekutuan persaudaraan di dalam jemaat. Inti dari nasihat Paulus ini adalah supaya warga jemaat di Korintus memiliki kasih persaudaraan. Dan dengan kasih itu mereka saling peduli satu kepada yang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nasihat Rasul Paulus ini juga ditujukan kepada kita sebagai jemaat yang hidup pada masa kini. Oleh karena sebagai suatu persekutuan jemaat, kita perlu membangun persaudaraan di dalam jemaat kita. Karena di dalam persekutuan jemaat kita ada perbedaan-perbedaan. Perbedaan antara orang yang memiliki iman yang kuat dan mereka yang memiliki iman yang masih lemah. Perbedaan
suku, budaya, latar belakang tradisi, latar belakang ekonomi, sosial, dan sebagainya. Justru perbedaan-perbedaan ini perlu kita jadikan sebagai sesuatu yang bisa mempersekutukan kita. Yang kuat iman, peduli terhadap yang lemah iman. Yang kehidupan keluarganya sejahtera, dia peduli kepada mereka yang miskin, mereka yang hidup sederhana. Mereka yang mempunyai harta yang berlebih bisa berbagi kepada mereka yang berkekurangan. Inilah wujud kasih yang Allah kehendaki untuk kita wujudkan di dalam persekutuan jemaat kita. Oleh karena kasih Allah itu, maka Ia telah datang ke dalam dunia. Ia mengorbankan dirinya dan memanggil kita dari berbagai latar belakang, dan kita disatukan dalam satu persekutuan persaudaraan. Karena itu sekali lagi kita dipanggil untuk peduli satu terhadap yang lain berdasarkan kasih Kristus. Jangan hanya karena soal makanan, jangan hanya karena soal sepele, lalu kita mengabaikan saudara kita. Sekalipun dia adalah orang yang lemah, sekalipun dia adalah orang yang kecil, sekalipun dia adalah orang yang miskin, tetapi mereka adalah saudara-saudara kita. Sapaan saudara ini adalah suatu sapaan yang sangat bermakna dalam persekutuan Kristen. Sebab di dalam persekutuan Kristen, sekalipun dia adalah orang yang memiliki jabatan yang tinggi, atau orang yang merupakan rakyat jelata, semua duduk bersama di hadapan Tuhan sebagai saudara di dalam Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita dipanggil untuk peduli satu kepada yang lain. Di dalam jemaat GPIB Pelita, tentu kita juga bisa melihat bagaimana keadaan jemaat kita. Ada orang yang kuat di dalam iman, ada orang yang masih lemah. Ada orang yang kehidupan keluarganya sejahtera, tapi ada orang yang hidup pas-pasan saja. Ada janda, ada yatim piatu, ada orang-orang yang berkekurangan. Semua mereka sekali lagi adalah saudara kita. Apalagi saudara-saudara, di dalam menghadapi situasi COVID-19 pada waktu-waktu ini, ada yang menderita oleh karena terjangkit coronavirus yang membahayakan kehidupan. Ada yang harus dipisahkan untuk hidup menyendiri selama beberapa waktu. Mereka adalah saudara-saudara kita. Karena itu, kita perlu mendoakan mereka. Kita perlu memberikan bantuan dan dukungan bagi mereka. Sebab dengan demikian, kita telah mewujudkan persaudaraan kita yang utuh di dalam Kristus. Marilah saudara-saudaraku, kita memperlakukan persaudaraan di dalam Kristus ini
dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Jemaat Tuhan, marilah kita menyanyi dari Kidung Muda-Mudi 97. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang Engkau telah sampaikan kepada kami, agar sebagai suatu persekutuan persaudaraan, kami selalu peduli terhadap saudara-saudara kami yang lemah, yang kecil, yang miskin, yang terbuang dari kami. Ya Bapa, berilah kasih itu menaungi hati kami masing-masing, agar kami memiliki kasih Kristus itu, sehingga berdasarkan kasih itu kami mewujudkan kasih persaudaraan terhadap sesama kami. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami dalam lingkungan jemaat GPIB Pelita
Engkau mengetahui keberadaan kami masing-masing. Engkau mengetahui pergumulan yang kami sedang alami di dalam kehidupan kami. Engkau mendengarkan setiap doa dan jeritan dari umat. Dan kami mohon kepadamu Bapa, kiranya Engkau mendengarkan doa-doa dari umat dan kabulkanlah doa-doa mereka sesuai dengan kehendak. Ya Bapa di surga, kami berdoa khususnya bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang berbaring di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan, datanglah dan kunjungilah mereka satu persatu. Ulurkan tangan pengasihan-Mu dan jamahlah mereka. Sembuhkanlah mereka dari sakit penyakit yang mereka sedang derita. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi seluruh pelayan yang ada dalam lingkungan Jemaat GPIB Pelita. Baik itu pendeta sebagai ketua majelis jemaat dan para pendeta sebagai pelayan domisili dan majelis jemaat. Kami menyerahkan mereka sekalian ke dalam tangan-Mu, agar melalui pelayanan mereka kami bersama-sama merasakan persekutuan persaudaraan di antara kami. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Untuk mereka yang menyediakan diri mereka untuk melayani saudara-saudara kami yang sakit di rumah-rumah sakit, atau tempat-tempat di mana saudara-saudara kami harus menyendiri. Tuhan, berkatilah mereka, lindungilah mereka ya Bapa dari serangan virus yang membahayakan kehidupan mereka. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa bagi warga jemaat-Mu yang mengalami kesedihan. Tuhan, kiranya memberikan penghiburan dan penguatan bagi mereka. Terima kasih Bapa. Kami datang dan mempersembahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami bersama-sama untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang terkasih, tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Firman Tuhan
dalam 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyi Kidung Jemaat 302 bait 1 dan 2. Marilah berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Allah yang hidup, yang senantiasa melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami, saat ini kami telah memberikan persembahan sebagai wujud ungkapan terima kasih kami kepadamu atas pernyataan dan kasih setiamu. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Berkati dan kuduskanlah persembahan kami agar menjadi wujud pelayanan kasih-Mu bagi sesama kami yang membutuhkannya. Inilah doa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat yang abadi, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mohon perhatian jemaat, peneguhan CD baru akan diteguhkan para katekisan periode 2019-2020 di Gereja Pelita Lubang Buaya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 di Gereja Pelita Lubang Buaya pukul 9 WIB. Peneguhan CD baru dihadiri hanya calon anggota CD baru dan orang tua saja. Nama-nama yang akan diteguhkan jemaat dapat melihat di link KPIB Jemaat Pelita. Persiapan pengembalaan pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 pukul 16.00 WIB, tepat waktu, di Gereja Pelita Lubang Buaya. Diharapkan kehadiran katekisan, orang tua, dan presbiter bertugas dengan memperhatikan protokol kesehatan. Peneguhan Majelis Jemaat Paruh Waktu Masa Bakti 2022-2027. Berdasarkan surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 4667/620/MS 20 KPTS, maka terhitung mulai tanggal 11 Juni 2020 menetapkan dalam jabatan Penatua Bapak Sutanto sebagai Majelis Jemaat di sektor pelayanan 8 dan akan diteguhkan dalam ibadah minggu pada tanggal 19 Juli 2020 pukul 6.30 WIB di Gereja Pelita Lubang Buaya. Pelayanan Perjamuan Kudus. Pelayanan Perjamuan Kudus dalam ibadah minggu pada tanggal 26 Juli 2020 di semua jam ibadah pukul 06.30 WIB dan 09.00 WIB di Lubang Buaya, 07.30 WIB dan 09.30 WIB di Haleluya Taman Mini Indonesia Indah. Dan menggunakan sloki, segenap warga CD Jemaat dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Untuk anggota CD baru mengambil bagian pada pukul 09.00 WIB. Bagi warga jemaat yang sakit akan dilayani di rumah atau di rumah sakit.
Diharapkan Korsek 1 sampai dengan 12 dapat menginformasikan ke kantor sekretariat gereja pada hari jam kerja. Kepada anggota presbiter, PO, PK yang bertugas dimohon hadir dalam persiapan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 di Gereja Pelita Lubang Buaya pukul 19.00 WIB. Bagi jemaat yang hadir diharapkan memperhatikan protokol kesehatan. Jemaat yang dikasihi, mari berdiri. Marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan dengan perkataan dan perbuatan yang memberkati hidup sesama kita. Kita puji Tuhan dari PKJ 185. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus sejak saat ini, esok, dan kekal selama-lamanya. Kami pelayan-pelayan yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.